Apa itu manipulasi? Manipulasi adalah seni mengendalikan orang lain agar melakukan apa yang kita inginkan tanpa persetujuan mereka. Secara alami, manusia memiliki kecenderungan untuk memanipulasi demi keuntungan pribadi, entah kecil maupun besar. Namun, ketika niatnya gelap, manipulasi menjadi alat penghancur psikologi yang halus tapi mematikan. Manipulator bukanlah predator acak. Mereka mengamati, menilai, dan mengidentifikasi karakter serta kelemahan potensial korban sebelum melancarkan aksinya. Mereka mencari orang yang rentan, individu dengan rasa percaya diri rendah, kesepian, terlalu ingin menyenangkan orang lain, atau memiliki obsesi terhadap materi dan kekuasaan. Bayangkan sebuah kantor di tengah malam, lampu neon berkelap-kelip, deretan meja kosong, dan suara keyboard yang tersisa bergema. Seorang karyawan bernama Ardi duduk membungkuk, lelah dengan kepala berdenyut. Dia ingin pulang lebih awal, tapi takut meminta izin langsung kepada atasannya. Disinilah manipulasi halus dimulai. Ardi mengirim pesan singkat, pura-pura sakit. Teknik ini adalah contoh manipulasi fungsional, di mana korban memanfaatkan situasi untuk keuntungan diri sendiri tanpa merugikan orang lain secara langsung. Inti dari manipulasi ini adalah eksploitasi kebutuhan atau rasa kasihan orang lain, membuat orang lain terasa iba. Namun, manipulasi gelap berjalan lebih ekstrim dan sistematis. Di dunia nyata, manipulator menggunakan beberapa teknik psikologi gelap yang terstruktur. Misalnya, seorang manipulator bernama Raka menargetkan pemuda bernama Dimas yang kesepian dan ingin diterima. Langkah pertama adalah love bombing, membanjiri Dimas dengan pujian, perhatian berlebihan, dan kehangatan palsu. Tujuannya membuat korban bergantung pada validasi manipulator. Di sini inti manipulasi adalah membangun ketergantungan emosional. Setelah ketergantungan tercipta, Raka menggunakan gaslighting, memutar balikan fakta dan pengalaman Dimas. Setiap kesalahan kecil yang Dimas lakukan diputar akan menjadi bukti kegagalan atau kesalahan dirinya, sehingga ia mulai meragukan ingatan dan penilaian sendiri. Teknik ini contoh psikologi gelap ekstrim karena secara perlahan memecahkan struktur kepercayaan diri korban dan membuat mereka mudah dikendalikan. Seorang manipulatif juga memanfaatkan kelemahan materialistis. Dimas yang menyukai kekayaan dijanjikan akses ke peluang finansial yang menggiurkan jika ia mematuhi Raka. Ini disebut manipulasi kepentingan. Inti dari dark psychology menghubungkan kebutuhan internal korban, sebagai contoh rasa aman, pengakuan, ataupun uang, dengan tujuan seorang manipulatif. Dengan cara ini, korban secara sadar atau tidak sadar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral dan logikanya sendiri. Di lingkungan sosial, seorang manipulatif bisa muncul dengan menggunakan guilt tripping, membuat korban merasa bersalah karena menolak permintaan manipulator, menanamkan rasa cemburu dan kompetisi antar pihak untuk mengontrol hubungan sosial korban. Semua teknik ini memanfaatkan emosi dasar manusia untuk mengatur perilaku secara halus tapi efektif. Simulasi dark psychology ekstrim terjadi ketika beberapa teknik digabung dalam satu pola, yaitu observasi, identifikasi kelemahan, eksploitasi, kontrol, atau isolasi. Misalnya, Raka bisa memadukan love bombing dan gaslighting, lalu guilt tripping dengan interaksi sehari-hari, membuat Dimas semakin terisolasi dari lingkungannya sendiri dan sepenuhnya tergantung padanya. Ini bertindak bukan atas keinginannya sendiri, tetapi karena perintah dari seorang manipulatif psikologi. Korban tidak menyadari mereka dikendalikan, batasan mereka perlahan dihancurkan, dan rasa bersalah atau ketakutan tertanam dalam pikiran mereka. Dalam dunia manipulasi gelap, setiap interaksi adalah eksperimen untuk memecah karakter, mengontrol emosi, dan memetakan perilaku korban. Kesadaran adalah perlindungan terbaik. Dengan memahami teknik seperti love bombing, gaslighting, guilt tripping,
fear induction, trauma bonding, dan isolasi. Seseorang dapat mengenali tanda-tanda manipulasi, menahan diri dari pengaruh gelap, dan menjaga kontrol atas pikiran, emosi, dan memahami inti manipulasi membantu mencegah kerusakan psikologi yang mendalam, memberi kita kekuatan untuk tetap berdiri teguh di dunia yang penuh tipu daya. Sekian, terima kasih.